Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Sebelum itu, kelompok 13 ini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Raiful Jawad, dengan NIM 21029092 dari Departemen Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Oke. Materi kepemimpinan pendidikan akan dibagi dalam beberapa pembahasan. Yang pertama, ada prinsip kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Prinsip kepemimpinan ini akan dibagi ke dalam 6 prinsip. Fungsi kepemimpinan dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu 2 fungsi kepemimpinan pendidikan berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan, dibagi dalam 3 pokok pimpinan serta gaya kepemimpinan yang dimana dibagi menjadi perilaku instruksif, konsultif, partisipatif, dan delegatif. Masuk pada submateri pertama, ini mengenai pengertian. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan seseorang pemimpin. Sedangkan dalam kepemimpinan pendidikan, diartikan kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapainya tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, subbab yang kedua ini mengenai prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan pertama yakni prinsip partisipasi. Maksudnya, pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota stafnya agar mereka merasa rela ikut bertanggung jawab. Prinsip kedua, prinsip kooperasi. Partisipasi harus ditingkatkan menjadi kerjasama yang dinamis, di mana setiap individu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diperuntukkan khusus bagi dirinya. Merasa berkepentingan pula pada masalah-masalah yang menyangkut suksesnya anggota-anggota lain. Perasaan yang timbul karena kesadaran bertanggung jawab untuk mensukseskan keseluruhan program lembaga kerjanya. Prinsip selanjutnya, yakni prinsip hubungan kemanusiaan yang akrab. Maksudnya, pemimpin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan-hubungan sosial dan situasi pergaulan seperti tersebut dalam lembaga kerja yang dipimpinnya. Pemimpin tidak berlaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai dan buruhnya, tetapi ia sejauh mungkin menempati diri sebagai sahabat terdekat. Prinsip selanjutnya yakni prinsip pendelegasian dan perencanaan kekuatan dan tanggung jawab. Maksudnya, pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian harus didelegasikan atau dipancarkan kepada anggota-anggota staf kerja. Selanjutnya, prinsip kefleksibelan organisasi dan tenaga kerja. Maksudnya, kefleksibelan organisasi menjamin organisasi dan tata kerja serta hubungan-hubungan kerja selalu sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan problema-problema baru yang selalu muncul dan berubah terus-menerus. Prinsip kepemimpinan selanjutnya, yakni prinsip kreativitas. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di masyarakat, lembaga pendidikan harus menjadi lembaga-lembaga kerja yang kreatif dan dinamis, di mana setiap anggota staf memiliki ide-ide, pikiran-pikiran, dan konsep baru tentang prosedur, tata kerja, dan metode-metode mendidik dan mengajar yang lebih efektif. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan.
Fungsi ini dibagi, yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ada merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan kepada anggota-anggota sehingga dapat bekerja sama mencapai tujuan. Yang kedua, memberi dorongan kepada anggota kelompok. Yang ketiga, menggunakan kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. Selanjutnya, memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, fungsi yang berhubungan dengan penciptaan suasana kerja yang sehat. Yang pertama, memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Yang ketiga, mengusahakan suasana pekerjaan yang menyenangkan bagi baik ruangan, fasilitas, serta situasi. Yang keempat, menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pemimpin untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter atau the autocratic style of leadership. Ciri-cirinya, semua kebijakan dasar ditetapkan oleh pemimpin sendiri, semua perintah pemberian tugas dilakukan tanpa mengadakan konsultasi. Yang ketiga, maju mundurnya organisasi tergantung pada pemimpin. Yang kedua, tipe laissez-faire. Ciri-cirinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota. Yang kedua, hak sepenuhnya ada pada anggota. Dan yang ketiga, pendapat pemimpin tak bersifat mengikat. Yang ketiga, tipe demokratis. Ciri-cirinya, pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Pemimpin tidak melaksanakan tugasnya sendiri. Kesimpulan, dalam sebuah lembaga pendidikan, kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Maju mundurnya sebuah lembaga tergantung pada pengelolaannya. Manusia yang berkualitas akan dapat dihasilkan jika pengelolaan dalam suatu lembaga tersebut dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kami ucapkan, dan demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap kepada teman-teman dapat memberikan pertanyaan pada forum diskusi yang telah diberikan sehingga kita dapat berdiskusi dengan hangat. Sekian dari kami. Jika ada untuk setiap kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.